Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ila huda wa dalalata ala al khairi wabtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawamihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekarang kita masuk bab yang terakhir daripada babul hajj. Sebenarnya setelah ini masih ada bab lagi, tapi di Yaqutun Nafis tak ada. Kita akan coba baca daripada Muqaddimah Hadramiyah, yaitu babul ihsar wal fawat. Babul ihsar wal fawat. Di Yaqutun Nafis ini kitabul hajj diakhiri dengan apa? Muharramatul ihram. Apa itu muharramatul ihram? Hal-hal yang diharamkan karena ihram. Sebenarnya hal ini halal-halal saja. Cuma karena Anda ihram, hal ini menjadi haram. Dan itu memang hakikat daripada ihram, yaitu hakikat daripada ihram adalah mengharamkan sesuatu yang halal sebelumnya. Tak lama, ini beberapa hari saja. Setelah itu Anda nak lakukan terpulang. Kenapa hal ini diharamkan? Agar Anda itu keluar daripada keselesaan Anda sebagai seorang manusia. Akhirnya Anda menjadi 24 jam Anda di dalam ibadah dengan Allah. Tak lama, 3-4 hari selesai. Oke. Muharramatul ihram sudah dibaca? Rasyikah? Bismillahirrahmanirrahim. Muharramatul ihram katsiratun minha lusul muhit ala rajul wa tawqiyatu ba'da wa sya'rihi awwal wa satru wa al-kafayn ala ma'al bisalat sya'ri wa kufur wa lam sya'ri wa asli wa lihya wa fi wal jima' wa istiyal ma'kul al-bayt. Baik. Muharramatul ihram katsiratun. Muharramat ihram ini banyak. Nanti kita akan baca bagi daripada muharramat ihram di bushra kali ini. Banyak minha lubsul muhit. Mulubsul muhit. Muhit ini apa ya? Dia meliputi, sebagian kitab menggunakan kha bukan ha, muhit atau mahit. Kenapa mahit itu maknanya yang ada jahitannya? Karena sesuatu yang meliputi badan itu biasanya berjahit. Macam baju ini kan meliputi badan kan? Maknanya semua badan akan ditutupi oleh baju, dan tidak akan mungkin seperti itu biasanya loh ya. Biasanya itu menggunakan jahitan. Tapi tolak ukurnya bukan yang dijahit, tapi yang meliputi. Jadi kalau ada sesuatu yang meliputi, walaupun dia tidak dijahit, juga termasuk daripada muharramatul ihram. Tapi ini untuk laki-laki saja, untuk perempuan tak. Untuk perempuan, nah bayangkan kalau perempuan hanya pakai segitu saja. Kan susah sama di haji, perempuan pakai segitu saja. Ini hanya untuk apa? Laki-laki saja. Kenapa? Karena laki-laki itu memang mereka itu disunahkan untuk menampakkan maskel mereka. Ya terlihat garang lah. Kalau perempuan memang sunahnya mereka itu untuk tertutup. Oke? Ai bil badani aw bi udwin minhu. Lubsul muhit, sesuatu yang meliputi di badan. Bukan hanya di badan, atau satu bagian tubuh daripada badan. Sawa'un akana makhitan. Benda yang Anda pakai dan meliputi badan atau salah satu bagian tubuh yang ada di badan itu mahit, terjahit atau makut. Apa? Simpul. Jadi macam ini ya, macam ini nanti agak panjang sedikit, terus dia buat macam ini. Nah, kan biasanya kan macam shawl itu kan, ada macam orang-orang yang tak tahu, biasanya saya tengok di movie-movie itu
Ada yang shawl macam ini kan? Hmm. Nanti ikatnya di sini sedikit. Nah, itu tak boleh. Karena dia menutupi leher. Karena yang menutupi tidak harus badan, tapi udwun minhu. Salah satu bagian daripada badan. Cukup Anda menutupi leher, dikatakan anta itu labsul muhit. Sawa'un kana makhiton. Ammakudan ammalzukon. Malzuk ini dilekatkan. Jadi ada ini lekat. Jadi tinggal masuk, terus terlekat semua. Tak boleh. Karena itu dikatakan meliputi bagian daripada tubuh. Memang Allah mengatakan engkau terkena cahaya matahari. Panas kan? Panas. Arab itu panas. Memang sengaja Allah buat macam itu. Kenapa? Agar Anda itu tak selisa. Agar Anda itu tak selisa. Seronok sangat. Di dunia selisa mati masuk surga. Hidup terlalu seronok kalau macam itu. Harus ada yang namanya turbulensi. Kadang naik, kadang turun. Anda tak pernah selisa pun, Anda tak pernah tak selisa. Di haji Anda kena tak selisa. Karena itu adalah maksud hakiki daripada haji. Sya'atun wa tafal. Biar orang itu tahu bagaimana rasanya susah. Amman sujan, mansuj ini ditenun. Ammashkukan, saya tak tahu mashkuk ini apa. Ammazruran, mazrur ini ada bottomnya. Biasanya kalau Anda tengok laki-laki itu kan sininya pakai anu kan apa? Bukan apa namanya itu? Kan ada dua kupis kan laki-laki itu kan. Satu untuk sarung, satu untuk badan kan. Biasanya mereka pakai macam ini. Macam ini. Kecil. Nah, macam ini. Nah, macam ini kan. Biasanya jadi macam ini. Sininya ada bottomnya. Ini bukan Superman ya? Bukan. Ada macam itu saja man. Diklik macam itu. Saya pernah tengok sekali itu. Sekali saya pernah tengok. Klik. Tak boleh. Kenapa? Mazrulun. Saya tak tahu maskukan ini apa. Saya tak tahu. Maskukan. Mungkin maskukan hal huwa syak ini muhit atau tak muhit. Tapi laisa lahu wajib. Ini kena saya tengok apa maskukan ini. Am syafafan. Apa? Syafafan. Syafafan ini apa? Transparan. Am mazruran am syafafan in kana alal wajhil mutat. Walaupun yang meliputi itu transparan. Jadi tetap terlihat, kulitnya tetap terlihat. Kemudian Anda Anda meliputi tubuh Anda, tak boleh. Karena kalau ada penutup walaupun transparan, dia akan menolak akan menghalangi sampainya debu ke dalam tubuh Anda. Sedangkan maksud Allah dalam haji adalah berdebu. Anda kena berdebu. Biar Anda ini tak sombong. In kana alal wajhil mu'tad. Kalau alal wajhil mu'tad, kalau secara biasa. Falau ittazara aw irtadda bi qamisin aw qubain aw iltaffa bihima lam yahrum. Yang penting itu harus ala wajhil mu'tad, ala wajhil mu'tad. Oh, dia memakai sarung daripada baju, lam yahrum. Sarung daripada baju. Jadi Anda ambil baju Anda jadikan sarung, tak apa-apa. Kenapa? Karena laisa ala wajhil mu'tad. Ini tidak biasa. Ini tidak. Sudahlah, jangan buat yang macam-macam. Ada 2 piece yang Anda beli di Mekah untuk laki-laki, perempuan boleh pakai apa saja. Jangan pakai yang macam-macam, warnanya jangan macam-macam, pakai warna putih. Biasanya ada orang pakai kacamata, tak apa-apa. Tapi jangan bergaya. Jangan bergaya. Kenapa pakai kacamata? Ada orang yang silau. Ada orang kenapa pakai kacamata? Biar stylish.
Anda ini nak beribadah, Anda ini hamba, tak ya bergaya kalau hamba itu. Nanti pulang ke rumah terpulang di haji umroh jangan bergaya. Jahit. Lubsul muhit ala rajul, tidak diperbolehkan memakai sesuatu yang apa? Muhit. Muhit itu adalah yang meliputi dengan macam apapun. Hati-hati kalau nak pakai untuk laki-laki. Kalau nak pakai ikat pinggang, jangan pakai ikat pinggang. Atau pakai ikat pinggang, teman. Ada ikat pinggang yang biasa kita pakai itu. Nanti ini masuk sini, kemudian ada macam apa? Ada lubang. Saya masuk, kemudian ini masuk lagi kan? Tak boleh itu. Kalau sampai masuk lagi tak boleh, karena itu dihitung makud, terikat. Karena itu kalau nak pakai ikat pinggang, belilah ikat pinggang yang ada di haji. Itu sudah aman. Yang langsung masuk macam ini. Nah, itu yang oke. Perempuan tak apa-apa, perempuan nak pakai 10 ikat pinggang pun oke, tak apa. Laki-laki yang problem di sini, laki-laki yang problem. Pokoknya buat cara gimana untuk laki-laki tupis itu tak terjatuh. Tak boleh pakai celana dalam, apa namanya? Yang dalam itu laki-laki ya? Tak boleh pakai itu. Karena itu termasuk muhit. Termasuk apa? Muhit, tak boleh. Habib nanti terlihat Habib. Anda kena hati-hati. Kayak jalannya hati-hati, tak selisih. Memang itu adalah maksudnya Allah. Maksudnya Allah. Jangan kalau pakai itu, pakai apa namanya? Kalau masih pakai pakaian ihram, jangan coba-coba nak cium Hajar Aswad. Anda bisa keluar bogel. Benar, ada keluar bogel. Hati-hati. Nah, itu terlalu Hajar Aswad ketika haji terlampau ekstrim. Lubsul muhit ala rajuli wa taghtiyatu ba'di ra'si alaihi aidan. Begitu pula tidak diperbolehkan seorang laki-laki itu taghtiyatu ba'di ra's, menutup sebagian kepala atau menutup kepala semuanya, tak boleh. Siap. Tidak diperbolehkan bagi laki-laki itu untuk menutupi kepalanya. Kalau perempuan menutupi kepalanya hukumnya wajib. Perempuan yang tak boleh dalam haji menutupi wajah, tak boleh. Menutupi muka tak boleh. Anda kena tampakkan muka Anda. Habib, saya tak biasa, saya setiap hari pakai niqab ya Habib. Karena itu Anda kena keluar daripada keselesaan. Tak selesai kan, tak pakai niqab kan, Anda sudah terbiasa. Di haji Anda kena buka. Dulu ketika ada haji dengan rombongan perempuan kan pakai niqab semua. Ketika haji tampak semua, mana yang cantik, mana yang tak cantik. Dulu sudah bertobat sekarang. Memang kan macam itu kan. Memang pandangan laki-laki pada saat itu memang diperlukan untuk agar tidak selisih perempuan itu. Memang maksudnya Allah di dalam haji laki-laki dan perempuan kena tidak selisih, agar dia berusaha penat. Dulu ada satu orang di Hadramut kayu. Jadi dia itu macam merasa cemburu. Dia tak suka istrinya itu istrinya itu dilihat oleh laki-laki. Akhirnya terus macam mana? Di haji kena buka. Macam mana? Terus apa? Pakai niqab, nanti saya bayar dam. Saya bayar dam. Macam itu. Akhirnya dia masuk Mekah, tawaful qudum. Semua tak ada yang pakai niqab, hanya istri dia yang pakai niqab. Satu matof tengok dia semua. Benar? Bayangkan satu matof tengok dia. Akhirnya tengok istri dia. Jangan coba cheating sama Allah. Jangan coba cheating sama Allah. Jangan coba saya lebih pandai. Saya nak pakai niqab di haji, saya nak bayar damnya. Akhirnya perbuatan Anda akan menghasilkan sebaliknya.
Yang aslinya orang-orang tak nak tengok istri Anda, akhirnya sekarang satu matop semuanya tengok dan gibahi istri Anda. Ini bodoh kah orang ini? Macam itu. Ini bodoh kah orang ini? Tak tahu kalau menutup muka tak boleh min muharramatil ihram. Kalau dia buka niqab, orang-orang tak akan ada yang pandang karena semuanya buka niqab. Itulah adalah memang citanya Allah di dalam haji seperti ini. Semua kena mukhalafah adanya. Tak ada kan orang di luar haji nak pakai tupis saja. Siapa yang laki-laki nak pakai tupis macam ini? Tak ada. Kita laki-laki kalau di rumah pakai sarung, pakai t-shirt. Nanti kalau keluar rumah baru pakai baju macam ini. Kalau nak ke mall pakai celana, pakai ini. Kita tak pernah pakai tupis macam itu. Oleh Allah Subhanahu wa taala ketika haji engkau tak boleh pakai macam ke mall. Engkau pakai kena tupis macam itu. Bima yu'addu satiran urfan walau ghairu mukhid. Harus bima yu'addu satiran, tidak boleh bagi laki-laki untuk menutupi kepala yang dianggap menutupi kepala. Secara uruf. Oke. Sampai dikatakan kalau ada orang tahu zimbil itulah macam inilah. Nanti tiba-tiba ini dibuat macam ini. Apakah jika seperti itu Anda dikatakan menutupi kepala? Ada orang panas, kemudian dia ambil buku atau ambil zimbil ini, tempatnya roti itu, dia macam ini. Apakah dikatakan dia menutupi kepala dia? Fuqaha cakap iya. Dia menutupi kepala dia, kena dam. Hati-hati. Ada juga orang itu macam-macam lah. Bikhilafi ma la yu'addu satiran fala yadur ka khaitin dakik wa tawassada nahwu imamah. Kalau dia nak tidur terus macam ini. Imamahnya itu, serbannya itu dibuat tidur. Apakah dikatakan dia menutupi? Tak kan? Oke. Wa watu yadihi aw yadi ghairihi ala ra'si illa mustabiha. Dia buat macam ini. Aduh. Kalau dia bermaksud untuk menutupi kepalanya, terkena dam. Tak boleh. Hati-hati. Karena itu haji ini hati-hati. Bima yu'addu satiran urfan walau ghairu makhid ka isobatin aridah. Seperti isobah. Isobah ini apa ya? Ikatan yang macam ini. Tiba-tiba ini. Pasti tak enggak berharap macam ini. Tak tengok Anda. Nah, macam ini. Ini kena suf. Karena dianggap menutupi. Kalau macam ni, tapi tak tutup atas. Saya kira tak, karena wallah alam sini kepala suf. Macam ini. Ini kan kepala ini masih. Kepala itu di bawah ini sudah bukan kepala. Sebagian kepala. Karena kan satru ra'as au ba'dihi. Macam ini kena. Hati-hati. Karena itu. Karena belajar dahulu muharramatul ihram. Dia yang akan touch sentuh kepala dia. Apa-apa yang boleh sentuh kepala juga. Memang apa-apa yang boleh sentuh kepala dia, tapi yang sentuh kepala dia itu dianggap menutupi. Payung? Payung kiranya? Payung itu tak, karena dia tidak dikatakan menutupi kepala. Dan juga tidak tidak menyentuh kepala, tapi ya wallahu a'lam ya, itu indah Syafi'i seperti itu. Indal Hanafi tak. Tak tahu, saya punya kawan, punya orang yang saya kenal, cakap dengan saya, katanya orang-orang Hanafiyah itu punya tempat parking bus sendiri. Yang mana parking busnya itu tak ada bumbungnya. Kenapa? Karena bumbung itu juga dikatakan menutupi kepala. Oke, sekarang saya tanya ya. Ketika Anda ini masuk bus,
apa dikatakan Anda ini menutupi kepala? Atau Anda ingin membuat badan Anda ini dingin? Ada AC-nya atau apa? Apakah khas untuk menutupi kepala? Kalau saya bilang kalau macam itu, engkau orang Hanafiyah ini nak masuk hotel pun benar. Karena hotel juga ada bumbung. Menginap di mana tuh orang Hanafiyah itu? Menginap di mana mereka? Tak mungkin tak menginap karena jumlahnya orang Hanafiyah lebih banyak daripada Syafi'iyah. Nak menginap di mana Ustaz Zaman? Saya tak tahu nak menginap di mana itu. Atau Syafi'iyah wal istidlal binahwi mahmilin wa in masarok sahu wa qasada bihi sa'ar. Oke, jayyid jiddan. Oke. Wa hinna'in fakhin. Hinna tapi yang sakhin, tahu hinna enggak? Inai. Tahu inai kan? Sekarang dia ambil inai yang banyak, letak kepala. Bukan yang sejuk kan? Anda juga dikatakan menutupi kepala. La khaitin dakik wa wat uyadin alaihi. La khaitin dakik ada satu benang saja macam ini. Nah, apa-apa. Apakah ketika Anda ada benang semacam ini sedikit saja? Apakah dikatakan Anda menutupi kepala? Atau Anda buat macam ini, pening, ikir istri bebel, apakah dikatakan menutupi kepala? Anda bukan menutupi kepala, meringankan pening, meringankan pening. Wasatrul wajah wal kafaini alal mar'ah, dan diharamkan juga, tapi ini untuk perempuan, menutup muka. Apa itu menutup muka? Muka itu mulai daripada sini. Mulai daripada sini sampai sini nih. Kalau sini sampai sini nih. Tapi kena sikit, lebih bawah sikit ya. Sikit apa? Karena malah yatimul wajib billahi fahuwa wajib. Begitu pula wal kafain tak boleh. Kadang wanita itu macam apa ya? Jijik. Nah, ayo, memasak, ambil ikan tuh. Ayo teman itu kan. Nanti ambil daging macam itu juga. Ada macam itu, jangan tangan. Ada. Saya pernah tengok macam ini. Macam dulu saya pernah tengok orang dia menikah terus macam orang kaya, terus tak pernah tak pernah memasak. Begitu dia hidup, suaminya tak kaya, akhirnya dia memasak. Awal-awal apa nih katanya. Setelah 2 tahun saya tengok lagi, malah sudah dahsyat, kepala ikan. Dahsyat, saya bilang ini punya istri dahsyat, saya bilang. Iya dulu terpaksa sudah, tak buat apa, setiap beli juga tak tak seronok kan, dia kena memasak sendiri. Dulu nak tengok ikan pun takut ya. Kayaknya tak boleh pakai kufas ini, glove tak boleh perempuan. Karena tangannya kena. Biasanya kalau guru-guru saya itu kalau dengan istrinya, mereka pakai kacamata yang besar sedikit. Yang macam pelakon-pelakon buat itu. Ya besar sedikit itu. Kelihatannya macam tak apa-apa. Karena yang tidak boleh itu menutupi wajahnya. Kan ini kan menutupi mata saja kan. Macam ini, tak apa-apa. Jadi hanya sedikit dari bagian wajahnya yang tampak. Terus ada banyak lagi yang buat macam ini. Dia di tudungnya itu dia beli macam tanduk macam ini. Dia beli macam tanduk, akhirnya kain kan tidak menyentuh, macam umbrella. Laki-laki boleh pakai umbrella, kan tidak menyentuh. Perempuan pun juga boleh pakai tudung, nanti diizinkan tudungnya di sini. Tapi hati-hati kalau ada angin, bukan habis, langsung anda tolak lahir. Kalau anda sono, nah kena anda sudah itu.
Kena dam. Damnya apa nanti? Sesi kedua kita akan baca apa saja damnya itu. Kita akan baca di sini. Kita baca apa saja yang muharramatul ihram saja. Wa izalatu sya'ar wa dhufur. Ini juga tak boleh. Izalatu sya'ar. Anda nak ke barbershop tak boleh. Oh, rambut saya ini sudah apa? Panjang. Kalau panjang kan terkena apa namanya? Terkena angin kan? Dia kan rusak kan. Kalau rambut-rambut pendek macam saya ada angin apapun tetap macam ini. Macam zaman berbeza. Ada angin sedikit satu sini, satu sana. Akhirnya ketika haji, Anda itu susah, nak mandi pun susah. Nak mandi pun susah, nak buat apapun susah. Akhirnya rambut ini macam mengganggu. Alah, betul saya apa namanya? Botak. Saya botak saja. Betul saya botak atau bukan dibotak. Kita pendekkan saja macam tentara. Zaman macam ini, macam terlantak selisih lah. Dipendekkan macam tentara, tak boleh. Kenapa? Karena ada unsur itu selisih. Saya kok rambut saya panjang sedikit, saya merasa tak selisih. Macam sini macam ganggu saya, sini ganggu. Zaman kalau itu biasa dia dengan hal-hal macam itu biasa. Saya tak selisih. Karena itu kan orang-orang Hadramut, mereka jarang yang rambut panjang sedikit saja. Majority daripada mereka rambut mereka itu pendek-pendek macam saya. Mereka panjang sikit, botak, panjang sikit, botak. Mereka macam tak ada lah yang ini adalah model yang paling baru tahun 2500, tak ada macam itu. Mereka sudah rambutnya panjang, kalau tak panjang botak, tak ada pertengahan, tak ada mereka. Sikit sekali mereka yang rambutnya itu apa? Rambutnya macam-macam, oke? Begitu pula izalatud dhufur ini. Anda tak boleh potong kuku, Anda tak boleh potong kuku. So biqassin au natfin au ihraqin au ghairiha, dengan Anda memotong, mencabut atau membakar sebelum hajinya usai. Kalau setelah hajinya usai memang wajib Anda potong rambut. Sebelum haji usai tak boleh. Wa hadza haitsu la darurat. Kalau tidak ada darurat, kalau ada darurat fala hurmata wala fidyata. Kalau tidak ada darurat Anda kena. Kalau ada darurat tak kena fidyah dan tak kena ithim. Fala hurmata wala fidyata fi qal'i sya'rin nabata dakhilal ain aw ghattaha. Ini bahaya nih. Di dalam mata ada rambut. Macam mana sobat? Bayangkan di dalam mata ada rambut. Kan bahaya kan, kena dicabut. Atau mata ini semuanya, Suf. Jadi rambut ini macam memenuhi mata, bukan di dalam mata, tapi di apa namanya? Sini. Jadi macam keningnya itu offside. Keningnya itu offside, di sini kening, di sini kening. Jadi dia macam itu. Kan harus kena dipotong. Darurat, macam mana kalau semuanya apa namanya? Jalan dia macam ini, macam orang buta kan darurat kan. Ada lagi yang namanya hajat. Kalau hajat ini kena, walaupun tak ada dosanya, tapi kena fidyah. Apa itu? Macam tadi itu, yang kutunya banyak. Jadi kutunya kemana-mana, di sini ada kutu, di janggutnya pun juga ada kutu. Akhirnya kena dicukur. Itu tak ada dosa, tapi kena fidyah, kena dam. Jayid. Wa dhufrin in kasara ta'adda bihi, atau kuku yang kuku ini inkasar, pecah. Terus pecahnya itu sampai ke daging, kan sakit kan? Iya kan? Sakit. Akhirnya sudahlah, daripada macam ini ganggu nanti kena sikit, tersentuh beta saya potong saja, saya cabut saja. Itu tak apa-apa. Wa dhufrin in kasara wa ta'adda bihi wa la farqa baina sya'ri ra'si wal lihyah wa ghairihima. Dan tidak ada beza. Ini yang saya kena ini. Yang saya kena, kan yang tidak boleh sya'rul ras wal lihyah itu apa namanya? Duhun sya'ri ra'si wal lihyah. Jadi kalau ada sya'rul ras wal lihyah, Anda tak boleh untuk diduhun, diminyakan, diminyaki atau diberi pomade, tak boleh. Tapi rambut selain kepala dan leher diminyaki boleh. Anda nak minyaki kening, nak minyaki apa?
misai tak apa-apa, tapi cabut tak boleh semuanya. Lah misai Anda cabut dibilang syu'urul wajah kulluh. Syu'urul wajah kulluh. Bal syu'urul badan. Itu yang saya kena itu. Saya letak sini koyo, saya cabut. Oh tak apa-apa, itu yang tak boleh dicabut, hanya sya'rul ra's wal lihya. Saya tanya lagi, menangis saya. Ternyata sya'rul wal lihya itu yang tak boleh hanya di duhun. Tapi kalau mencabut semua tak boleh. Hatta ketiak tak boleh dicabut. Kenapa? Karena kalau ketiak itu panjang, Anda cukur, Anda selise. Selise itu Anda kena tahan. Tak boleh selise sampai hajinya selesai. Kalau memang Anda itu apa? Risih, tahu risih? Risih itu macam tak selise lah. Kalau Anda tak selise, rambut Anda panjang, Anda tak selise, misai Anda panjang, ini Anda panjang, sebelum ihram habiskan semua. Kening-kening juga habiskan. Semua habiskan. Jadi nanti Anda ihram semuanya sudah aman, sudah licin semua. Licin. Jadi ada kutu, saya terlicin. Macam itu, kita tahu ya. Sutra ya. Sutra itu orang yang kutuan, yang banyak kutu, diperbolehkan memakai sutra walaupun laki-laki. Kenapa? Karena kutu itu tak bisa untuk masuk dalam sutra. Semacam ini, kutu boleh sembunyi. Boleh apa? Boleh merasuk dia di dalam apa? Kain-kain. Sutra tak boleh. Kutu itu jika di sutra terpleset dia. Benar, karena terlampau licin. Karena itu kalau Anda tak ada perisai, apa perang, Anda boleh guna sutra, Sof. Benar. Karena pedang itu terkena sutra, terpleset pedangnya itu. Itu teman, kan sutra itu bahaya dia. Tapi yang sekarang cakap sutra semuanya bohong semua. Nah, sutra sudah mahal sangat. Wala farqa baina sya'ri ra'si wal lihyah wa ghairiha. Jayyid jiddan. Wa izalatu sya'ri wa dhufri wa dahnu sya'ri ra'si wal lihyah. Ya ini tahu dahan ya. Tak tahu sekarang wanita-wanita sekarang macam tak buat itu teman-teman. Wanita-wanita Arab dulu buat. Jadi rambut dulu, sekarang kan sudah ada yang namanya itu rebonding. Nah, di salah-salah itu apa tuh yang banyak itu, yang dikasih vitamin, diberi rebonding, diberi apa. Saya pernah sekali hantar istri saya itu rebonding, ini macam-macam lah, pening-pening. Saya tengok namanya itu pening-pening. Dulu di Arab itu tak ada. Anda kalau tahu salonnya Arab, wallah, salonnya Arab. Ada satu perempuan tuh cerita dengan salonnya Arab, lama. Dia ada nak cari mana salon, ada orang tunjuk ini salon. Dia masuk, mana di rumah, tak ada apa-apa. Aroti salon, ayo iklisi. Duduk dia. Mana kan ada macam apa alatnya itu kan, yang ini macam ini. Macam ini keramasnya macam mana? Itu ada baldi keramas sendiri. Salahnya tangan. Itu ada baldi kok keramas sendiri. Terus nanti cuci rambut macam mana? Kejap nanti saya nak masak dulu, habis itu saya cuci rambut Anda. Orang Arab, orang Arab dulu rambutnya itu kan mereka kalau rapikan rambut, mereka itu guna duhun. Guna apa? Minyak. Macam minyak lemak itu, minyak. Saya tak tahu ya minyak apa. Hah? Ada minyak khusus, saya tak tahu, mungkin minyak zaitun enggak, minyak apa. Orang-orang perempuan tahu itu. Jadi minyak itu diletak di rambut. Jadi rambut itu rapi dia. Rapi. Sekarang kita tak pakai itu. Rambut tak rapi, ada shampoo, conditioner kah atau apa-apa. Anda kaya sikit, silakan pergi ke salon, selesai masalah. Orang Arab macam mana? Tak ada. Akhirnya mereka buat minyak-minyak itu, saya tak tahu minyak apa. Tapi minyak khusus untuk buat rambut. Laki-laki juga buat itu, tapi bukan di rambutnya. Di mana? Janggut itu kan janggut laki-laki kan keriting macam mie kan. Kalau panjang-panjang kan keriting kan. Berbeda dengan rambut ini kan tak keriting. Saya pun tak keriting. Tapi kalau janggut panjang, yang panjang-panjang itu kan keriting semua itu. Ini ada yang macam ini, macam macam-macam. Anda di South Africa pasti kan sering kan tengok
Maulana yang macam itu kan, video besar-besar macam ini. Macam mana untuk merapikan janggut ini? Benar apa tak? Macam mana untuk merapikan janggut ini? Ada namanya duhun, dirapikan. Sekarang kita kenal dengan nama pomade. Nah, pomade itu yang sudah di-upgrade. Sudah di-upgrade. Jadi karena itu nanti sikit rapi, sikit lunak, rapi. Jadi nak rapikan itu mudah. Itu tak boleh dipakai. Tak boleh dipakai ketika haji, tak boleh. Kenapa? Karena itu akan membuat Anda ini rapi dan selise. Kalau Anda rapi, akhirnya makna untuk beribadah itu hilang. Tapi ini khusus untuk janggut dan rambut. Yang lainnya tak. Yang lainnya tak. Kenapa? Karena yang lainnya itu tak ada gunanya. Tanah minyak. Oh, misai. Ada orang Habib, misalnya tuh panjang, isi 1-2 orang saja itu. Wa nadir lahu malahu. Rata-rata kita punya misai macam ini. Misai kecil saja, sedikit saja. Tapi kalau janggut memang sunnahnya besar. Dibilang wa kana lihiyatur rasul adhimah. Lehernya Rasul itu adhimah, besar. Yaitu saya yang belum bisa untuk sunnah itu katanya. Karena banyak memang sunnah itu singgahnya Rasul 1 genggam. Nanti dipotong. Memang macam itu. Nah, misai tak ada sunnahnya. Kalau ada sunnahnya pun sedikit saja. Tak ada misai. Itu tak macam itu misai. Kalau dia duhun rambut selain janggut dan rambut, tak apa-apa. Karena tak ada gunanya. Tapi cabut tak boleh. Cabut semua rambut yang ada di badan. Fala yahrumu duhnu ghairihi ma min baqiyati syu'uril wajh. Qala al-Qurdi innahul aqrab ilal manqul. Innahul aqrab ilal manqul. Dibilang pendapat yang paling kuat menurut nasnya Imam Syafi'i adalah yang haram hanya janggut dan rambut saja untuk diduhun. Wa fit tuhfah wa syarh al-irsyad imdad wa fathul jawad tahrimu duhni jami'i syu'uril wajh illa sya'rul jabhah wal fath. Dikatakan di dalam tuhfah dan kitabnya Ibn Hajar yang 2 Fathul Jawad sama Imdad, yang haram bukan hanya janggut dan rambut, akan tetapi semuanya, kecuali rambut yang ada di dahi dan di sini. Nanti kok tak orang yang sampai di sini jenggot-jenggotnya itu, jenggot ada kan? Sampai di sini. Saya punya kawan sininya ada rambutnya, tapi tak tebal macam ini, tapi ada rambutnya. Wa fi nihayah wa ghairiha tahrimu jami'i syu'uril wajh bila istithna. Nihaya lebih apa namanya? Lebih ekstrim lagi. Dibilang tak ada rambut ini pun dan rambut ini pun juga tak boleh diduhun. Maknanya duhun itu hukumnya macam cabut semuanya. Jadi ketek nak diduhun tak boleh. Ini nak diduhun, karena rambut di sini laki-laki kan, nak diduhun tak boleh. Semua sini tak diduhun tak boleh, semua tak boleh. Jayid jidan. Kita tengok. Oke. Dahnu sya'ri ra'si wal lihya. Yang setelahnya adalah atib. Apa itu atib? Wewangian, betul. Atib itu wewangian. Dia tidak harus parfum. Tapi wewangian, apapun yang bertema wewangian. Tapi dengan catatan wewangian ini dengan caranya. Karena wewangian ini berbeza cara. Kan kalau katakan dia apa? Di spray kan. Ada wewangian yang di apa? Di roll ya, ada di roll. Ada lagi yang hanya di bawah saja, ada lagi yang dengan asap. Jadi atau bukhur ya, bukhur kan dibakar dulu. Tak saya bakar, tapi saya simpan di poket saya. Itu tak haram, walaupun poket saya wangi. Kenapa? Karena bukhur ini cara pemakaiannya bukan dengan disimpan, tapi dengan dibakar. Anda bawa parfum yang spray, tak apa-apa. Kenapa? Karena parfum ini cara pemakaiannya bukan dengan dibawa, tapi dengan di spray. Ada kawan saya kalau sudah bau katanya masuk ke kedai minyak wangi. Masuk saja dia.
Pokoknya sudah wangi lagi. Haram, tak haram. Kenapa? Karena cara pemakaian minyak wangi itu bukan dengan masuk bilik. Tapi kena Anda spray. Oke. Maaf Habib, walaupun dengan niat masuk kedai perfume. Walaupun karena itu tidak termasuk muharramatul ihram, makruh ya, muharram tak. Karena yang muharram itu Anda menggunakan minyak wangi dengan cara yang semestinya. Jahit. Sekarang ini ada minyak wangi yang lain lagi. Hati-hati ya, makanan-makanan. Ada beberapa makanan yang gunanya untuk membuat wangi mulut, itu pun tak boleh. Itu pun tak boleh. Kenapa? Karena itu juga termasuk menggunakan minyak wangi. Itu ada yang apa? Apa namanya? Puff. Yang macam itu tuh. Nah, itu kan buat wangi. Biasanya bertemu dengan siapa orang yang besar, bos, dia takut mulutnya bau busuk, dia pakai tak boleh juga pakai. Kenapa? Karena itu juga minyak wangi. Itu juga minyak wangi. Fi dhahiril badani wa batinihi wa malbus, di badan manapun dan juga di malbus, di pakaian. So, minyak wangi ini haramnya ketika Anda sudah ihram. Tapi sebelum ihram, Anda disunahkan memakai minyak wangi. Badan Anda full minyak wangi. Bukan baju ya, badan saja. Ke bilik mandi, spray semua, spray yang banyak. Terus pakai apa namanya? Pakaian ihram, baru niat ihram. Sunnah yang pakai itu, agar nanti baunya tak terlampau busuk. Nah, Anda bayangkan 2 juta orang tak mandi pakai. Mungkin mereka mandi hanya pakai air, tak boleh pakai sabun, tak boleh pakai minyak wangi. Baunya macam apa? Anda bayangkan pun seram kan? Tapi memang itu adalah maksudnya Allah. Biar Anda ini tak selisa. Biar Anda ini tak selisa. Oke, waktib wal jima wal jima. Begitu pula menjima istrinya tak boleh. Habib 4 hari. Iya, sabar. 4 hari. Wa mithluhu fil hurmah al mubasyarah bil syahwah. Begitu pula tidak hanya menjima, cium-cium istri juga haram. Wan nadhar bi syahwah, melihat istrinya dengan syahwat juga haram. Wal lamas bi syahwatin ma'al ha'il. Bukankah an-nadhar bi syahwah kemarin makruh kan? Iya kan? Wallahu a'lam. Nadhar bi syahwah makruh. Di sini dikatakan apa? Haram. Ini kena dicek lagi. Ada yang mengatakan bahwasanya hurmah ini yang haram ini hanya jima saja. Cium-cium tak haram. Cium-cium itu hanya wasilatun ilal jima. Karena itu dia tidak haram, karena belum tentu mencium istri itu nanti akan menjima. Karena itu yang haram hanya jima. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi wallahu alam kelihatannya yang muktamad adalah mubasyarah bisyahwah dan semuanya. Oke. Walamas bisyahwatin ma'al ha'il. Begitu pula alamas bisyahwah ma'al ha'il. Jayyid jiddan. Wastiyadul ma'kulil bari. Memburu makul. Memburu apa? Makul. Hewan yang bisa dimakan dan bukan yang laut. Bari itu ala bahri. Bari itu apa? Ala bahri. Maknanya yang bukan laut, yang udara pun juga kena. Jadi ada sesuatu yang bisa diburu tapi udara. Banyak yang mengatakan merpati di antara hewan buruan. Merpati. Jadi kalau Anda memburu hewan ketika Anda ini masih apa? Ihram, itu tak boleh. Dan hati-hati kalau orang suka merpati, di rumahnya dia punya banyak merpati.
kalau sebelum Anda haji, Anda berikan merpati itu kepada anak Anda. Karena kalau Anda kurung merpati itu dan Anda ihram, akan dikatakan Anda itu habsul makulil badan. Walaupun di tanah, kan tidak ada urusannya. Jadi kalau Anda halal, Anda tidak boleh untuk memburu di haram. Tapi kalau Anda ihram, Anda tidak boleh untuk memburu dalam keadaan ihram, di haram atau bukan di haram. Tak boleh. Hati-hati dengan merpati itu, karena merpati itu banyak jumhur ulama mengatakan dia itu termasuk hewan yang liar. Kalau bertemu dengan orang dia akan terbang. Kalau dia bukan hewan liar, dia akan macam kucing. Ada orang dia akan manja. Ada tiba-tiba ada datang, ada merpati datang nak manja-manja ke Anda. Ada, itu jadi puyuh goreng dia, jadi puyuh penyet, jadi puyuh penyet dia. Merpati ada yang jual merpati goreng di sini. Ada kan? Nah, maknanya itu memang barang makul dan bari. Jayyid jiddan, makul dan bari. Oke. Ketika saya ini, oke Habib, saya tahu itu haram, tapi tetap saya buru, saya bunuh. Apa yang saya wajib untuk buat ketika saya buru itu? Dibilang, tengok apa yang Anda buru. Apa yang Anda buru. Dibilang, kalau Anda membunuh hewan buruan yang mirip dengan kambing, yang mirip dengan kambing, unta atau sapi, ya Anda kena saman salah satu daripada 3 ini, terpulang kepada ukurannya. Loh, kalau saya memburu kambing Habib, loh, kambing itu bukan hewan buruan. Adakah saya berburu ke hutan, dapat apa? Dapat kambing. Kambing itu ada di hutan. Kambing itu di peternakan. Sapi, onta itu bukan hewan liar. Dia bukan hewan liar. Sapi Anda datang, dia akan tetap diam saja. Kambing Anda datang, dia akan tetap diam. Dia bukan hewan liar. Maknanya kalau Anda berjumpa hewan liar yang ukurannya macam salah satu daripada 3 hewan ini, Anda kena ganti macam itu. Apa contohnya? Anda tengok burung unta. Tahu burung unta kan? Apa bahasa Arabnya, tuan? Bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya? Hah? Nah itu burung unta. Burung unta itu dibilang hewan yang paling bodoh. Benar, itu hewan yang paling bodoh adalah burung unta. Termasuk hewan yang paling bodoh. Otaknya kecil saja, macam dimsum. Otaknya kecil saja burung unta itu, badannya saja besar. Karena dikatakan kalau burung unta dalam keadaan takut, dia akan gali lubang, dia letakkan, tenggelamkan kepalanya di situ. Dia merasa tak tampak lagi dia. Loh, Anda tak tampak, Anda punya badan segede itu macam mana? Termasuk hewan yang paling bodoh itu. Anda kalau berjumpa burung unta di haram, kemudian Anda bunuh, Anda kena saman unta. Karena burung unta ini mirip unta. Anda bertemu kerbau yang ada apa? Yang bulbul untuk apa itu? Matador. Yang merah-merah itu. Yang itu tuh. Apa itu namanya? Bul yang itu kan sapi liar kan itu kan. Itu kan sapi liar. Yang mirip dengan bul apa? Sapi, lembu. Kerbau mirip dengan lembu. Jadi Anda kalau bunuh lembu, nak jatuh ke sana. Kaki. Kalau Anda bunuh kerbau, Anda wajib kena saman lembu. Kenapa? Karena kerbau itu mirip dengan lembu. Oke. Wahimaril wahsh. Keledai liar. Apa keledai liar itu? Zebra, kuda belang. Tak tahu ya. Kita cakapnya kan kuda kan.
Orang Arab cakapnya keledai liar itu, himarul wahash. Kalau Anda bertemu dengan itu halal, Suf. Halal itu. Keledai belang itu halal. Saya pun tak pernah rasa, cuma halal. Secara teori Syafi'iyah itu halal. Pernah makan nggak? Tak tahu itu kelihatannya badannya macam kuda Ustaz Zaman. Tapi kepalanya macam keledai, atas baliknya ya. Tapi memang dia badannya macam kuda. Dia sedikit lebih besar daripada keledai. Kalau Anda bunuh itu juga hewan buruan. Kalau Anda bunuh itu, Anda kena saman apa? Kambing. Sudah sangat besar mana kambing sama Lembu. jelas kena lembu Anda, kena lembu. Karena yang paling mirip dengan kuda belang adalah lembu. Tak mungkin unta terlalu besar. Jahit jidan. Wafid dobyah. Dobyah itu ruse yang ada apa namanya? Tanduknya. Wafid dobyah isyatu. Di dalam dobyah, di dalam ruse Anda kena denda apa? Ruse yang besar. Itu kecil, Sof. Yang besar itu tanduknya saja. Badan dia kecil. Badan dia kecil. Memang yang mahal daripada rusa itu bukan dagingnya tapi apa? Tanduk dia. Jahit. Nah ini istithna. Wa fil hamamati syatun. Merpati, Anda bunuh merpati, kambing. Itu tak boleh kita kompir. Rasul cakap. Wa fil hamamati syatun. Karena itu orang tengok merpati lari. Anda terinjak saja, terinjak tak sengaja kena kambing. Betul saya lari, merpati kejar Anda, Sof. Subhanallah, itu saya bilang istilahnya karomah yang ada di haram, Sof. Merpati tak takut manusia, manusia takut merpati. Merpati tengok manusia, dia jalan ke tempat manusia, manusianya mundur. Kenapa? Takut saya buat gaduh dengan ini. Allah kenakan saya apa? Kambing. Gila, saya tengok. Saya pas haji Pak umroh kemarin tuh, Allah merpati. Dia macam rileks saja. Saya jalan samping dia rileks. Apa? Gaduh kan? Tidak gaduh kan? Saya lari. Tadi yang berani dengan merpati siapa? Coba di apa namanya? Coba di mana namanya? Di selain haram, ditembak jadikan merpati penyet Anda. Anda di haram, Anda mulia. Anda mulia di haram. Mulia di haram. Jahit jidan. Mumtaz jidan. Dengan ini kejap wa idza labisa aw tatayyaba aw dahana. Ini takyah kita baca. Yang ini panjang ini kita akan baca di mana? Di Ma'uhat saja, di Jumat saja. Sebelum kita rehat, kita kena baca satu fasal lagi, yaitu babul apa namanya? Eksor wal fawat. Babul eksor wal fawat. Anda buka Muqaddimah Hadromiyah, page 683. Page berapa tadi? 683. Dapat? 83 ya saya. Tak tahu yang itu ya. Dapat? Faslun wa yajuzu lil abawaini. 685 di situ. Kita apa? Sini 683 saya punya cetakan. Oke? Dapat? Faslun yajuzu wa yajuzu lil abawaini. Dapat? Kalau tak tengok di Fahros. Dapat? 8-7.
633. 683. Iya, sama kayak nuskah saya pasti. Fil ihsar wal fawaid. Penyesat sama. 685. Boleh baca Rasyika? Faslun wa yajuzu. Faslun wa yajuzu lil abwayn may'ul waladi wa lil matin al-ihram bil tasawwur haji aw umratin duna fardi. Dan diperbolehkan. Faslun ini masalah al-ihsaru wal fawat. Apa itu ihsar? Ihsar adalah bagaimana seseorang itu sudah melakukan beberapa rukun haji, tapi dia tidak bisa untuk menyempurnakan dengan beberapa alasan. Contohnya dia sudah ihram biasanya sudah ihram dari Bir Ali, dari Mekah dari Madinah berangkat ke Mekah. Ketika nak masuk ke Mekah ditahan karena sudah terlambat. Dikatakan dia itu muhsar. Apa ayatnya? Fa in uhsirtum famastaisara minal hadi. Fa in uhsirtum famastaisara minal hadi. Fawat adalah orang yang terluput wukuf di Arafah. Namanya apa? Fawat. Ini adalah bagaimana yang dilakukan ketika orang itu tidak bisa untuk menunaikan haji. Imma dia itu ditahan atau walinya tak izinkan dia. Suami tak izinkan, ayah tak izinkan, sayyid tak izinkan. Apa yang kena dia lakukan? Wa yajuzu lil abawaini man'ul walad, dan diperbolehkan untuk abawain. Siapa itu abawain? Ibu dan bapak. Wa in ala, walaupun di atas atuknya, neneknya. Man'ul waladi ghairil Makki, melarang anak selain yang bertinggal di Mekah. Jadi anak yang tinggalnya di selain Mekah lah, di luar Mekah. Minal ihram bitatawu'i hajjin au umratin dunal farad. Diperbolehkan untuk ayah, emak atau selain daripada keduanya, yang penting atasnya, atuknya, neneknya, untuk melarang anak untuk anak-anaknya dia, cucunya, cicitnya, anaknya, laki-laki ataupun perempuan. Kalau laki, yang di sini laki-laki, kalau perempuan biasanya minta izin suaminya, Diperbolehkan untuk abawain ini untuk melarang anaknya daripada ihram dengan haji sunnah atau umroh sunnah, dengan catatan anak ini bukan dari Mekah. Kalau anak Mekah, nah kemana engkau? Saya nak umroh, tak boleh. Tak kisah. Karena Mekah kejap saja ihram, umroh 4 jam sudah boleh balik. Engkau ihram pagi, zuhur sudah boleh di rumah lagi. Kenapa anta nak larang anak? Berbeza kalau Malaysia, Indonesia, anak kesana, umatnya tak izinkan. Terutama itu kalau haji sunnah. Karena Rasulullah pernah datang satu orang, ya Rasulullah saya nak tunaikan haji sunnah. Kau punya orang tua kah? Punya. Fafihi ma fajari. Jihadmu itu mengurus orang tua. Karena mengurus orang tua itu jihad yang lebih penat daripada haji. Benar seperti itu. Mengurus orang tua itu jihad yang lebih penat. Minal ihrami bitatawu'i hajjin au umratin dunal farad. Kalau haji wajib tak boleh. Haji wajib kalau ayah atau emak melarang, Anda tak wajib turuti. Dan kalau Anda haji sunnah, emak dan ayah Anda boleh melarang, dan Anda tak turuti, ayah Anda boleh lakukan hal-hal yang berkaitan dengan muharramatul ihram kepada Anda. Dan yang tanggung dosanya Anda. Karena Anda wajib menuruti perintah orang tua. Orang tua menuruti perintah orang tua hukumnya wajib. Haji sunnah hukumnya sunnah. Mana yang lebih dikedepankan? Wajib apa sunnah? Wajib. Dan memang disunahkan kalau nak haji itu minta izin orang tua. Jangan orang tua tahu dahulu, oh ini ternyata Yasmin sudah haji, sedang dalam keadaan haji. Nanti emaknya akhirnya terasa kecil hati. Anda kena minta izin dulu, mak, abah, saya nak haji. Insya Allah mak dan abah pasti izinkan. Yang tak mengizinkan tuh memang ada apa namanya? Apa? Nak doakan. Tak apa, minta doa kan. Wa nudiba istidzanu aslin fihi wa in adina wa illa akhara ma lam yatatayyaq al-qadha. Dibilang dan disunahkan kalau haji sunnah itu meminta izin. Haji wajib juga meminta izin. Kalau izin kan alhamdulillah, kalau tak izin Anda boleh berangkat sendiri. Haji fardu. Anda boleh berangkat tanpa izin orang tua.
Tapi disunahkan kalau tahun ini orang tua tak izinkan, Anda kena undur, akhirkan sampai waktu dimana Anda yakin kalau saya tak haji tahun ini, tahun depan saya tak akan boleh haji lagi, mungkin karena sakit kah atau apa kan. Itu yang pertama. Yang pertama adalah seorang ayah atau ibu dan atas-atasnya boleh untuk melarang seorang anak yang bukan maki untuk haji daripada haji sunnah dan umroh sunnah, bukan umroh wajib. Walizauji man uzaujati minal fardi wal masnu. Bagi seorang suami diperbolehkan untuk melarang istrinya untuk haji, bukan hanya haji sunnah, haji wajib. Haji wajib. Haji wajib. Jangan lagi sampai haji. Karena itu cari suami yang boleh mengizinkan haji. Dia mengizinkan haji, kalau haji habis Anda. Kenapa? Karena tengok ya, menuruti perintah suami, tugasnya haji itu kan lama kan. Haji itu kan minimum 40 hari ya. Dulu berapa bayangkan haji itu? 3 bulan, 4 bulan. Bayangkan kalau perempuan haji pada waktu itu. Anak siapa yang ngurus? Suami. Nanti akhirnya suaminya menikah lagi macam mana akhirnya? Kan pening kan? Akhirnya siapa yang nak urus anak? Suami pun juga perlu dengan istri. Kewajiban istri adalah turuti suami. Saya nak turuti Allah. Saya nak turuti Allah. Kita tengok, apakah haji Anda ini sunnah? Kalau haji Anda sunnah, confirm Anda tak boleh haji. Haji Anda bukan sunnah tapi dosa ketika itu. Kenapa? Karena Anda tidak menuruti suami. Haji Anda sudah selesai, sudah fardu. Oke. Kalau haji fardu ya Habib, haji fardu Anda pun kena tahallul. Anda tidak boleh untuk sambung. Kenapa? Anda tidak boleh untuk sambung karena haji Anda itu tarofi. Kan Anda kalau haji boleh tahun ini, saya mampu Habib untuk haji tahun ini, kan tak harus tahun ini kan. Anda boleh tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Yang penting Anda haji sebelum Anda mati. Tapi kewajiban menuruti suami sekarang, bukan nanti. Kewajiban Allah boleh nanti, kewajiban suami kena sekarang. Di sini suami lebih dikedepankan daripada Allah. Macam mana? Karena hakullah mabniun ala tarafi wa hakku zuj mabniun ala al-fur. Syekh waktu ketika baca ayat ini cakapnya pasti aman nabi syariah. Amanah syariah, nak cari suami hati-hati. Nah, hati-hati. Dapat yang sikit-sikit tak jelas, pandai pula tak jelas pula. Habis. Nah, haji tak boleh. Apa dalilnya? Hakullah mabniun ala tarafi wa hakku zuj ala al-fur. Tak baca fiqh. Yang tinggi-tinggi tadi. Jayyid jiddan. So wa yusannu lizauji an yahujja ma'a zaujatihi. Disunahkan dengan untuk suami itu berhaji bersama-sama dengan istrinya, bukan dengan makwonya. Haram haji dengan makwonya. Haji dengan istrinya. Lil amri bihi fi sahihain. Wa li zaujah. Oke. Jayyid jiddan. Oke. Wali sayyid man uraqiqihi min dzalika fardhon aw sunnatan. Begitu pula seorang tuan diperbolehkan untuk melarang hamba sahayanya daripada haji yang fardu atau yang sunnah. Istrinya haji fardu. Itu kalau suaminya tak izinkan dari awal ya. Kalau suaminya sudah izinkan, abang saya nak haji, oke lah haji tak apa. Sudah tengah-tengah nak tunggu wukuf di Arafah, sudahlah balik saja. Alamak, tak boleh. Ketika itu suami tak boleh tarik balik izinnya. Kalau sudah sampai sana istrinya dengan mudahnya Anda cakap, balik saja, engkau yang balik. Engkau yang balik. Kalau dia haji tanpa izin suaminya, kemudian suaminya suruh dia untuk tahallul, untuk lepas daripada haji. Yang namanya tahallul itu maknanya setelah hajinya selesai. Tapi ini ada beberapa case Anda boleh tahallul sebelum haji Anda selesai. Sebelum haji Anda selesai. Oke, terus macam mana?
Dia disuruh tahallul, dia tak tahallul istri ini, degil. Suaminya boleh buat perkara muharramatul ihram kepada istrinya, boleh cium-cium, boleh jima dia. Yang tanggung samannya istrinya. Yang tanggung samannya istrinya. Suaminya cakap, sedangkan komplain, kenapa saya yang bayar engkau yang jima? Iya, karena engkau saya suruh tahallul. Tak nak, sekarang engkau tahu apa sebabnya? Engkau tahu apa akibatnya? Engkau kena bayar unta satu, kena bayar unta. Itu mencuri itu namanya. Ini para ustaz ini pelit ya. Oke. Silakan. Jika mereka pergi dan tunaikan juga haji ni dengan umrah ni, haji wajib tu terjatuh tak tanpa suami punya permission? Jatuh akan tapi dosa. Kan sudah saya katakan kan, sesuatu yang wajib itu mempunyai dua sisi, mendapat pahala dan menjatuhkan kewajiban. Haji Anda akan jatuh tapi tak ada pahala, yang ada dosa. Yang ada dosa. Karena di antara syarat tidak ada di antara syarat sahnya haji izin suami, tak ada. Izin suami itu hanya syarat untuk membuat haji itu mendapat pahala, bukan untuk sahnya haji. Karena kadang-kala sesuatu itu sah tapi mendapat dosa. So, fa'in ahramu bi ghairi idnihim tahallalu. Hum wal muhsar anil haji wal umrah. Mereka tadi ini orang tua. Begitu pula kalau orang yang punya hutang, hati-hati. Kalau Anda punya hutang kepada siapapun sebelum pergi haji minta izin. Saya punya hutang pada Ustaz Zaman 10.000 ringgit. Sebelum haji saya kena izin Ustaz Zaman, saya nak pergi haji ya. Tak boleh. Saya tak boleh pergi. Karena Ustaz Zaman punya hak, karena pergi haji itu berbahaya. Ya kalau Anda pulang selamat, kalau pulang dalam keadaan mayat, macam mana? Anda tenggelam dimakan megalodon. Macam mana? Uangnya 10.000 siapa yang bayar? Dia punya. Tak nak. Nih 10.000. Diam mulut Anda. Baru saya berangkat. Kan macam itu kan? Disuruh 10.000 dia. Udah saya berangkat haji. Kalau Anda tak nak dia bising, bayarlah hutangnya. Selesai masalah. Kalau Anda tak bayar hutangnya, jangan salahkan Zaman bising. Haknya dia bising. Kewajiban Anda bayar hutang. Karena itu banyak sekali orang ini sekarang ini musafir tapi berdosa. Karena tidak diperbolehkan musafir di atas 2 marhalah kalau dia punya hutang. Kalau Anda punya hutang, Anda anak musafir kena kol. Secara teori memang macam itu. Kenapa? Karena musafir ini risk ini banyak. Pergi ke Johor, kalau pergi ke Sarawak, Anda punya hutang tak? Anda punya hutang tak? Kalau Anda tak punya, kalau Anda punya hutang, minta izin dulu. Kenapa? Kalau pesawatnya sampai, kalau pesawatnya tersilap, tak turun di Sarawak, turun di Jahanam macam mana? Atau sekali tak jemput oleh imigrasi, jemput oleh Israel macam mana? Yang akan bayar hutangnya Zaman siapa? Itu dia. Hum wal muhsari anil haji wal umrati bidabhi ma yujzi'u fil udhiyah. Dikatakan kalau Anda tahallul, kalau Anda muhsar atau disuruh untuk tahallul, maka bagaimana cara tahallulnya? Menyembelih ma yujzi'u fil udhiyah, menyembelih apa yang diperbolehkan untuk disembelih di kurban. Unta, sapi atau kambing. Selain itu halak, otak semua. Di tempat di mana Anda dilarang untuk menyempurnakan haji Anda. Waman ajaza anidabah at'ama bi qimati syah fa in ajaza shoma bi adatil amdan. Kalau Anda tak mampu untuk menyembelih, Anda kira harganya kambing ini berapa? Oh, harganya kambing dulu ketika saya masih di haji, kambing itu harganya 400 real. Oke lah, 400 real ini Anda kena belikan makanan, Anda bagi-bagikan ke fuqara dan masakin. Makanan di sini adalah makanan pokok orang tempatan.
Habib, saya uang pun tak ada Habib. Ini saja saya haji berhutang, kemudian muksor pula sekarang. Saya nak beli kambing tak boleh. Oke, sekarang 400 real itu. Kalau Anda belikan beras dapat berapa? Gandum dapat kira-kira 100 kilo Habib. 100 kilo Anda bagi dua, karena biasanya satu mud itu, satu mud setengah kilo. Jadi kalau 100 kilo banyak 100 mud, Anda kena puasa 100 hari. Setiap satu mud Anda kena puasa 1 hari. Ausoma bi adadil amdan, 100 hari kena puasa 3 bulan lebih. Warroqiq yatahalal bin niyati ma'al halqi faqat. Adapun hamba sahaya, dia tahallul dengan niat dan halak. Dia tak wajib untuk menyembelih kambing karena dia tak ada uang, dia tak ada uang. Wala qada'a alaihi. Mereka tak wajib kok qada. Oke. Wa man syaratat tahallula li faraghi zatin aw maradin aw ghairi dzalik jaza. Barang siapa berihram dan ketika dia berihram dia mengatakan, saya akan berihram, kalau uang saya habis saya nak tahallul. Jadi niatnya dia itu dengan syarat. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala bisyarti in faragha mali tahallal itu. Saya niat haji dengan syarat kalau uang saya habis saya tahallul. Uang Anda habis langsung tahallul Anda. Nawaitul hajja bisyarti in tabal balad zaujati, zaujah saya bebel. Tabal balad zaujati, jika istri saya bebel saya akan tahallul. Mujarrad istrinya bebel Anda boleh tahallul, walaupun Anda masih bisa untuk meneruskan haji, tapi istri Anda bebel, yang mana niat ihram Anda ditaklidkan dengan bebel tadi itu. Dan hal-hal yang membuat udzur dalam haji, contohnya harga mahal kah atau apa, hal-hal semacam itu kalau Anda syaratkan ketika Anda ihram, Anda boleh tahallul walaupun tidak dalam kategori ihsar. Karena ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan huji wastaridi, berhajilah dan syaratkanlah. Wa yatahallal manfaatahul wukuf bi Arafah, dibilang, dan orang yang tak sempat untuk wukuf di Arafah untuk wukuf di Arafah, bagaimana dia akan tahallul? Tahallul dengan perbuatan umroh. Kan rukun haji semuanya adalah rukun umroh kecuali apa? Wukuf. Dia tidur tanggal 8, bangun-bangun tanggal 10. Tak sadar, tidur terlalu dalam, terlalu nyenyak, sampai 2 hari tak bangun. Wukuf di Arafah sudah lepas. Macam mana? Tahallal bi amalil umroh. Anda kena lakukan amal umroh. Anda kena tawaf, sa'i, dan halak, itu saja. Dan Anda kena qadha tahun depan. Anda kena qadha tahun depan. Fauron. Apa? Fauron. Walaupun haji sunnah menurut Romli Ibn Hajar, yang wajib qadha fauron hanya haji wajib. Haji sunnah wajib qadha iya, cuma dia tak fauron, bila-bila boleh. Wa alaihi damun kadamit tamattu, dia wajib dam seperti damut tamattu. Apa damut tamattu? Coba kita akan tahu di Jimaul Hajj. Yadbahuhu fi hajjatil qadha wa kullu damin wajaba yajibu dhabuhu fil haram. Dibilang apapun dam yang wajib Anda kena sembelih di haram, kecuali dam al-ihsar. Kecuali dam ketika Anda itu dilarang untuk menunaikan, untuk melengkapi perkara haji. Macam Anda sudah ihram, dilarang masuk Mekah, Anda menyembelih dam di tempat Anda dilarang, dihalang untuk masuk. Tak yang masuk haram, Anda, oh saya dilarang di mana namanya? Saya dilarang di airport, sembelih di airport. Gimana? Di airport Anda jangan macam itu. Ada mungkin minta tolong macam mana saya ini. Dia akan tunjukkan tempat di mana Anda boleh menyembelih. Tapi kalau Anda nak menyembelih dam biasa,
al-afdol fil haji bimina. Yang paling afdol, saya tak tahu di mana ya sekarang yang menyembelih ya. Ada tempatnya khusus. Mungkin di Mina, mungkin di mana saya tak tahu. Jadi itu semua dam-dam itu akan disembelih, yang tempat yang paling afdol untuk menyembelih dam di Mina. Kalau umroh yang paling afdol di Marwah. Sekarang tak mungkin Anda sembelih di Marwah. Kalau Anda menyembelih di Marwah, Anda disembelih. Anda disembelih sama petugasnya, sama penjaganya. Tempatnya afdolnya kalau dam haji di Mina, dam umroh di Marwah. Waktunya bila? Mata syak. Wa yasrifuhu ila masakinihi, dan semua dam kena diberikan ke masakinul haram dan fuqara, masakin wal fuqara. Dengan ini selesailah hal-hal yang berkaitan dengan haji, berkaitan dengan dimaul haj, berkaitan dengan bukan dimaul haj, muharramatil ihram. Insyaallah kita rehat kejap. Setelah ini kita akan membahas paper yang saya berikan itu tentang dimaul haj. Ada yang tanya? Kalau tak ada, kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.